Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para tetangga rempong? Masih hobikah kalian menggibah? Aduh, jangan ya, biar puasanya lebih berkah dan afdol. Oke lah, pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari sosok makhluk misterius yang selalu meneror warga komplek perumahan bersubsidi. Film ini berjudul Aterados 2017. Film ini menceritakan seorang pria bernama Walter. Pria pas-pasan ini mencoba untuk nyicil rumah second bersubsidi guna membuat ayangnya bangga dan mau menikah dengannya. Akan tetapi, bukannya ayang yang ia dapat, tapi malah sosok yang selalu menghantui hidupnya. Nasib, dan siapa sangka kepedihan itu akhirnya membuat si makhluk memperluas jangkauan terornya pada setiap tetangga di komplek tersebut. Seperti apakah teror mengerikan dari makhluk itu? Daripada bikin macet jalanan karena ngabuburit, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang mami berkenal pot bobok super bernama Clara. Di tengah asyiknya gegeroh piring, tiba-tiba dirasa ada sesuatu di dalam paralon pembuangan. Mami bohai ini pun langsung ketakutan. Setelah beberapa saat, suami Carla yang bernama Juan baru saja pulang bekerja. Lalu, Clara pun mengadukan keanehan yang ia alami pada suaminya dan menyuruh Juan untuk memeriksa paralon pembuangan. Meskipun terasa aneh, Juan pun menurutinya saja daripada nanti malam doi nggak dapet jatah. Namun setelah dicek, Juan tidak mendengar suara aneh yang seperti Clara katakan. Juan pun berkata, mungkin saja itu cuma suara curut yang lagi mabar di dalam got. Akan tetapi, Clara meyakinkan Juan jika suara itu mirip dengan suara manusia yang terus-terusan berbisik dan menginginkannya untuk modar. Singkat cerita, ketika hari sudah poek, si mami bohai pun terbangun karena lupa belum cebok setelah pertempuran dahsyat bersama suaminya. Dan ketika istrinya ke WC, tiba-tiba No son hora de ponerse a golpear. dirasa itu suara ranjang tetangga yang beradu dengan temboknya. Juan pun auto ngamuk. Dan karena suara benturan itu lama-lama semakin dahsyat, Juan yang sudah muak pun berniat untuk melabraknya. Che, boludo, ¿podés dejar de golpear, boludo? Que se escucha todo en mi casa. Akan tetapi, usahanya pun sia-sia karena si tetangga tak menjawab panggilannya sedikit pun. Dirasa malah tambah bete, Juan pun kembali ke dalam rumahnya. Hingga setelah beberapa saat, ia pun baru menyadari jika suara gedar-gedor itu berasal dari kamar mandinya sendiri. Dan ketika ia cek, betapa syoknya Juan saat ia melihat istrinya melayang dan penuh darah dan terus menghantam-hantam tembok seperti main Funny Motor Legend. Akan tetapi, fenomena aneh itu tidak bisa berhenti. Sampai akhirnya si mami bohai pun modar kehabisan nyawa. Dan benar saja, suara bisikan yang Clara dengar di dalam paralon memang menjadi pertanda untuk kematiannya. Singkat waktu, akibat kematian misterius Clara membuat Juan akhirnya diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian menunjukkan beberapa foto korban kepada Juan, di mana dalam foto tersebut terlihat seorang kewes mati mengenaskan seperti yang dialami oleh Clara. Kepolisian pun mengungkapkan jika sebelum kematian wanita itu selalu terjadi hal yang aneh di dalam rumah si korban. Mendengar pernyataan itu, Juan pun akhirnya menceritakan jika sebelum kematian istrinya, ia selalu mendengar suara gaduh di rumah tetangganya yang bernama Walter. Dan anehnya, suara itu selalu muncul setiap tengah malam menjelang subuh. Seakan mengenali sosok Walter, tim penyidik pun dibuat terkejut oleh pernyataan Juan.
Kemudian, scene beralih ke beberapa hari sebelum kematian Clara. Walter yang akan tidur terlihat gelisah dan selalu minum obat penenang. Di tengah rasa takutnya yang kian membara, tiba-tiba saat ketakutan Walter semakin menjadi-jadi, lantas ia pun berdoa di bawah selimut. Singkat waktu, pagi pun tiba. Ketika Walter terbangun, tiba-tiba ia kaget setengah modal saat melihat ruangannya begitu berantakan. Singkat waktu lagi, sepulangnya Walter dari tempat kerja, ia pun seperti sangat ketakutan jika harus kembali pulang ke rumah cicilannya itu. Tapi mau gimana lagi, yang Walter punya hanyalah KPR bersubsidi dengan cicilan 11 tahun lagi. Dan ketika ia sedang pelangak-pelongo, tiba-tiba Juan datang dan memarahinya karena selalu berisik ketika tengah malam. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Akhirnya Walter mendapat paketan kamera hasil COD-an dengan seseorang yang lagi BU di Facebook. Dan untuk membuktikan keanehan di rumahnya, Walter pun memasang kamera tersebut di dalam kamarnya. Di tengah malam, Walter pun terbangun ketika mendengar suara kameranya yang jatuh. Sontak Walter pun kaget saat melihat sosok bayangan botak di dalam kamarnya. Di tengah kepanikan, ia pun mengambil kameranya untuk melihat apa yang terjadi. Betapa merindingnya Walter saat ia melihat sosok botak mengerikan bersembunyi di dalam lemarinya. Kemudian Walter yang panik pun segera mengambil pistol. Lah kok gak ada, goblok? Dan untuk meyakinkan apa yang terjadi, ia pun mengecek kameranya sekali lagi. Lalu, bagaimanakah nasib Walter selanjutnya? Di keesokan harinya, terlihat seorang bocil penggemar Messi masuk ke halaman rumah Walter untuk mengambil bola miliknya. Tapi tiba-tiba... ¿Qué haces? Andate de mi casa. ¡Vamos fuera! ¡No te quiero! Es por tu bien que te lo estoy diciendo. Oh my god, si bocil bernama Mario ini pun mati setelah tertabrak Tayo yang melintas di jalanan komplek. Mendengar keributan di depan rumahnya sontak membuat Juan dan Clara kaget. Dan ketika Juan mengeceknya, ia pun heran karena kematian si bocil itu tewas tepat di depan rumah Walter. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat ibu Mario pun masih tidak menyangka dengan apa yang telah menimpa anaknya itu. Dengan sebatang bako cap wayang, Alisa pun menenangkan dada. Akan tetapi, saat mendengar suara aneh di depan pintu, Alisa pun mengeceknya. Dan betapa kagetnya Alisa saat ia melihat jejak kaki bocil mengarah ke rumahnya. Beberapa jam berlalu, seorang polisi bernama Jano mendapat telepon dari temannya yang mengabarkan jika telah terjadi kasus mengerikan dan sulit dijelaskan secara logika. Mendengar kabar tersebut, Jano pun segera menuju TKP. Sesampainya di TKP, Jano pun disambut temannya yang bernama Funes. Kemudian, berdasarkan keterangan Alisa, Funes pun mengatakan jika si anak yang 4 hari lalu mati tertabrak Tayo, kini tiba-tiba pulang dan meminta makan. Meskipun terdengar mustahil, Jano pun heran saat melihat jejak kaki bocil yang penuh dengan tanah kuburan. Dan ternyata benar, seonggok jasad bocil tengah nyantui dengan sarapan di depan meja. Funes pun mengatakan jika anak buahnya pun sempat melihat mayat itu bergerak. Ah, nu bener.
Tiene olor a Melihat sendok yang tak beruap, Jano pun tidak mempercayai apa yang Funes ceritakan. Jano pun malah menduga jika mungkin saja ibunya yang telah mengambil mayat tersebut dari dalam kuburan. Akan tetapi, dengan tangan mayat yang terluka, seolah mayat tersebut telah menggali tanah selama berhari-hari guna bisa keluar dari dalam kuburan. Di tengah perdebatan logika dan mistis, Jano yang ingin mengakhiri perdebatan lantas mematikan lampu dapur. varios años. Betapa kagetnya mereka saat melihat susu yang tumpah. Apakah mayat ini benar-benar hidup? Di keesokan paginya, Jano yang mondok semalaman pun keluar untuk mencari udara segar. Kemudian ia pun heran saat melihat seorang nenek-nenek modis sedang memotret rumah Walter. Dan setelah disamperin, ternyata wanita ini adalah Dr. Mora, spesialis wartawan yang merangkap sebagai dukun gaul alias paranormal. Kebetulan sekali, Jano pun langsung membawa si nenek untuk menyelidiki kasus bocil yang bangkit dari kubur di rumah Alisa. Dan di saat yang bersamaan, Funes izin kepada Juno untuk pergi ke kota guna membeli 2 sak semen untuk mengubur si bocil, karena mereka tidak ingin jika mayat itu kembali bangkit dari kubur dengan rupa yang lebih mengerikan. Setelah Mora melihat jasad tersebut, Jano pun mulai menceritakan pengalaman mistisnya selama menjadi tim forensik, di mana ia selalu menemukan keanehan pada setiap jasad yang ia otopsi. Namun karena tidak ingin berurusan dengan hal gaib, ia pun lebih memilih untuk mengabaikannya dan berusaha berpikir logis. Namun untuk yang satu ini, ia benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Di sisi lain, seorang bocil bangor dengan cologog masuk ke halaman belakang rumah Mario. Rupanya bocil ini sedang sibuk pupulung mainan warisan Mario. Kemudian si bocil pun kaget saat melihat temannya itu sedang nyantui di dapur. Mengerikan sekali, mayat Mario ternyata merespon panggilan temannya itu. Que estas fotos Son verdaderas. Alguien entró. Hay que mover el cuerpo. Melihat kaki Mario yang basah, mereka pun mengira mayat ini baru saja mengejar seseorang ke arah kolam renang. Dirasa akan semakin ngeri, mereka pun memindahkan mayat Mario ke dalam freezer. Dan tak lama setelah itu, Funes pun kembali setelah mengurus makam baru untuk Mario berikut semen 2 sak yang ia janjikan. Namun saat mereka akan membawa jasad Mario, melihat freezer itu bergerak, mereka pun tidak mau ambil resiko dan memilih untuk menguburkan Mario bersama freezernya saja, guna memberikan pengamanan double jika saja Mario kembali mencoba keluar dari dalam kubur. Kembali ke masa sekarang, ternyata Mora dan Jano memang sudah menangani kasus ini sebelum kasus yang menimpa istri Juan. Mereka pun meminta Juan untuk menandatangani surat persetujuan untuk melakukan proses investigasi gaib di rumah Juan. Dan setelah sepakat, mereka pun mulai beraksi. Di malam harinya, tim penyidik mulai berpencar untuk meneliti fenomena gaib di 3 rumah yang berbeda. Dan Dr. Mora mulai melakukan pencarian petunjuk di rumah milik Juan. Melihat noda darah bekas istrinya Juan, Mora pun mengambil beberapa foto di tempat tersebut. Setelah itu, ia pun mulai memasang sebuah alat untuk mendeteksi pergerakan gaib di rumah Juan. Sedangkan Funes bersama si dokter ke bagian investigasi di rumah milik Walter yang merupakan awal dari segala keanehan ini. Kemudian di tengah pencarian, tiba-tiba si dokter menemukan keanehan, di mana setiap benda logam di tempat itu seakan ditarik magnet ke arah lemari. Karena kekepoannya, tangan si dokter pun tertancap pisau yang tertarik ke dalam lemari tekas. Di tengah kepanikan, Funes berusaha menolong si dokter. Dirasa ada makhluk yang sedang menghisap darahnya, si dokter pun menyuruh Funes untuk membuka lemari itu.
Untung saja tangan si dokter bisa dicabut setelah makhluk itu bergeser ke sisi lain. Dan setelah kejadian itu, Funes pun segera menghubungi Jano dan memberi kabar bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan penyelidikan. Terlebih karena ia mulai merasa ngagibri ngeri dengan banyaknya keanehan yang terjadi di rumah Walter. Namun di tengah percakapan, Jano pun memberitahu Funes jika ia melihat sosok aneh di rumah tersebut. Di mana sosok itu selalu hilang timbul tergantung dari sudut pandang penglihatan. ¿No? Es en el cuarto contigo. Sí. Sí, es raro. Lo veo. Bagaikan Hokage keempat, si botak tiba-tiba berada di hadapan Jano. Di sisi lain, Mora mulai mendapatkan petunjuk di mana keanehan dari rumah Juan berasal dari paralon tempat Gegero dan juga retakan dinding perbatasan dengan rumah Walter. Kembali pada Funes yang ketakutan. Saat ia izin pada si dokter untuk pulang, si dokter malah mengajaknya untuk mengecek kolong tempat tidur guna membuktikan sesuatu. Dan menurut si dokter, jika melihatnya dari sudut ini jelas tidak akan terlihat. Akan tetapi, ternyata jika melihat dari sudut lain, jelas terlihat sepasang cekero rombehen di bawah kasur Walter. Lalu ketika Funes memperhatikan makhluk tersebut, tiba-tiba betapa kagetnya kalian saat melihat tuyul jebrog sedang berusaha keluar dari kolong tersebut. Lantas Funes yang ketakutan langsung pergi ke tempat Jano dan meninggalkan si dokter yang terobsesi itu sendirian. Sesampainya di tempat Jano yang berada di rumah Mario, tiba-tiba Funes mendengar suara aneh dari dalam sebuah tekas lemari. Ternyata Jano sudah menjadi setan dan terkurung di dalam lemari. Seakan tak percaya, ternyata Jano mati ketika ia di jumpscare si botak di jendela. Di sisi lain, ternyata Mora sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok hantu Walter di dalam lubang. Terlihat setan Walter pun seakan meminta tolong kepada Mora. Tak lama kemudian, Funes pun datang dan menceritakan segala yang telah terjadi. Berikut kematian dari Jano yang ia temukan hantunya di dalam lemari. Melihat Funes yang panik dan berlumuran darah, Mora pun menyuruh Funes untuk membersihkan dulu darahnya sebelum memancing kedatangan sosok yang lain. Karena menurut Mora, makhluk-makhluk di tempat ini sangat tertarik dengan bau darah. Tak berserang lama, Mora pun lupa memberitahu Funes untuk jangan cuci tangan di tempat cuci piring. Lalu tiba-tiba akibat serangan panik yang tak tertahankan, Funes pun pengap dada dan kesulitan bernafas. Akhirnya, makhluk itu pun keluar dan mendekati Funes. Singkat waktu, Funes yang pingsan kini mulai tersadar. Di tengah kepanikan, Funes pun berusaha pergi dari rumah setan ini. Saking capeknya dari tadi melihat penampakan, Funes pun sampai tidak bisa berteriak. Oh, syukurlah. Si ibu Mario pun datang dan menghampiri Funes. Akan tetapi, si ibu Gelo ini malah membacoti Funes karena telah tega mengecor makam anaknya dengan semen 2 sak bersama freezer kreditannya. Kemudian mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat Funes akan masuk ke dalam mobil, ternyata makam si bocil kembali dibongkar si ibu. Gelo sekali. Si ibu pun berkata jika ia tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian di dalam kuburan. Daripada naik mobil orang gila, Funes lebih memilih pergi dengan mobilnya saja.
Betapa kagetnya Funes saat melihat sosok Mora yang sudah menjadi setan. Setan itu pun terus memohon agar Funes bisa membebaskannya dari siksaan ini. Setelah cukup jauh berkendara, Funes pun berhenti di sebuah jalanan yang sepi. Kemudian Funes pun segera menghubungi anak buahnya agar membatalkan segala tindak penyidikan di 3 rumah terkutuk itu. Merasa ada tanggung jawab yang harus ia selesaikan, Funes pun memutuskan untuk kembali ke komplek tersebut. Sesampainya di depan rumah si bocil, ia pun membawa 2 kompan pertalit yang langka ke rumah tersebut. Ternyata Funes akan membakar 3 rumah terkutuk itu guna mengakhiri teror mengerikan yang terus terjadi. Dan saat Funes akan membakar rumah tersebut, si Gobloy, ternyata setan Jano lah yang terus meniup korek api yang ia nyalakan. Akan tetapi, mamam tah Gobloy, tiup! Seakan pasrah, setan Jano pun tak mampu meniup api yang kian membesar, hingga akhirnya rumah-rumah itu terbakar. Singkat waktu, 1 tahun setelah kengerian yang ia alami, Juan pun kembali diinterogasi dan dimintai keterangan atas hilangnya tim penyidik yang membantu kasusnya. Kepolisian pun malah mencurigai Funes sebagai dalang kekacauan yang terjadi di komplek tersebut. Terlebih saat mereka tahu jika Funes telah membakar 3 rumah di komplek itu. Namun di tengah interogasi tersebut, Juan menunjuk ke arah sebuah kursi yang kosong. Ia pun mengatakan jika salah satu tim penyidik yang menangani kasusnya datang ke tempat ini. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Semua kekacauan ini berawal dari Walter yang mengalami gangguan dari sosok hantu botak di dalam rumahnya. Hingga setelah Walter mati, teror dari si botak mulai mengganggu para tetangganya. Dimulai dari si bocil penggemar Messi sampai istri Juan yang bohai gak ketulungan juga ikut menjadi korban. Tapi tak cuman itu, para penyidik yang menangani kasus ini pun semuanya mati dan dijadikan budak penunggu komplek tersebut. Terkecuali dengan Funes, ia yang telah membakar 3 rumah di tempat itu kini hilang entah kemana. Bisa saja si Funes pergi keluar kota dan pensiun dini. IMDb untuk film ini adalah 6,4 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 7,5. Karena jujur aja ya, film horor ini termasuk ke dalam salah satu film paling mengerikan versi Sakahayang. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Aterados 2017. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.